the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat pagi, ya, praise the Lord kepada Anda semua. Amin. Amin, amin. Saya percaya pagi ini setiap orang yang hadir secara online di Zoom ini memang sudah bersedia untuk kita semua mendengar firman Tuhan. Seperti saya juga menunggu-nunggu untuk diurapi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, tanpa melengahkan masa ya, sebab diberi waktu yang begitu singkat dan saya tidak mau melengahkan masa dan kita terus pergi kepada firman Tuhan. Amin. Sudah Anda semua sedia? Sudah sediakan Alkitab Anda, nota Anda, pena, dan seterusnya. Oke, hari ini saya ingin untuk men-sharekan ataupun untuk mengongsikan, mengongsikan, yaitu dengan tajuk yang telah Tuhan beri kepada saya. Dengan tajuknya mengatakan Yesus adalah di segala waktu. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Oke. Untuk kita memulakan dengan tajuk ini, mari kita membuka Alkitab kita di perjanjian baru ya, di perjanjian baru, yaitu Yohanes. Oke, Yohanes pasal 8 ayat 51 hingga 59. Oke. Dan sebelum kita mulakan ini, saya meminta maaf kepada Bapak Syurbakti ya, sebab Bapak Syurbakti sudah memberitahu dengan saya awal untuk memberikan verses, yaitu Alkitab dengan dia punya tajuk. Tapi kerana saya minggu ini memang sibuk pergi dengan beberapa meeting, dengan urusan, dengan apa tu tidak dapat membalas balik kepada Bapak Syurbakti. Saya minta maaf Bapak. Dan seterusnya saya akan uruskan dengan lebih cekap. Okey Pak. Mari kita membaca. Okey. Ayat Yohanes 8, pasal 8 ayat 51 hingga 59. Boleh kita mulakan? Boleh, silakan, silakan. Boleh. Yohanes 8, pasal 8 ayat 51 hingga 59. Bermula daripada ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun Yohanes berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Yang telah mati, nabi diriku sendiri. Kemudian
aku itu sedikit pun tidak mengenal menuruti firman-Nya. Ayat 56. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilangkan diri dan meninggalkan bait Allah. Haleluya. Okay. Ini adalah daripada Yohanes pasal 8 ya. So Ya. kita selalu pernah baca, memang pendeta-pendeta pernah banyak kali khotbah berkenaan dengan ayat tersebut ini. Dan dari hari ini, apa yang saya ingin membawa ke renungan kita sama, yaitu Yesus ada di segala waktu. Amin. Dan sebelum itu, minta maaf sedikit ya, di sini kita masih ada satu pastor, Khalid. Ya, dia mungkin tidak akan faham apa yang kita kata. Saya mungkin akan ingin mengatakan kepada pastor tersebut, Yohanes 8:51 ayat 59. Pastor, யோவான் எழுதிய நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் வசனம் 51 59 வரை நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய செய்தி தலைப்பு என்னவென்றால், இயேசு எல்லா நேரத்திலும் அவர் வாழக்கூடியவராய் இருக்கிறார். Amen. Amin. Okay. Okay, so kita continue. Okay, di sini ya, dengan membaca ayat begini ya, kalau kita meneliti pada bahagian-bahagian terakhir ayat tersebut ya, kalau kita dengar dalam bahagian akhir percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi ini, saat dia mengatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, dengan maksud dalam bahasa Inggris, dengan izin dikatakan, before Abraham was, I am. Haleluya. Haleluya. Dan ini mengingatkan kita kepada percakapan Musa saat berjumpa dengan Allah dalam semak belukar yang bernyala. Amin. 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 Di sana Tuhan mengungkapkan namanya. Aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris kita boleh katakan I am that I am. Okey, kita boleh baca ya. Kita boleh baca ayat tersebut. Iaitu mari kita buka bersama-sama di Keluaran ya. Di Keluaran pasal 3 ayat 14 bersama-sama. Okey, saudaraku, mari kita. Sudah Anda semua membuka Keluaran? Ya, Allah. 3 ayat 14. Okey, 3 ayat 14. Boleh seorang baca untuk saya dengan jelas. Firman Allah. Silakan. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Aku telah mengutus aku kepadamu. Haleluya. 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 Di sini Allah menyatakan, amin, Amin. atau Tuhan menyatakan, mengungkapkan namanya, aku adalah aku, I am that I am. Haleluya. Haleluya. Dia mengatakan dengan jelas, dia mengatakan dengan teliti, dia mengatakan dengan power, dengan kuasa. Amin. Dia mengingatkan ya kepada semua manusia, yaitu I am that I am. Ya. Artinya sayalah Tuhan yang dia itu. Sayalah Tuhan yang setia. Sayalah maha hadir. Sayalah yang maha kudus. Amin. Haleluya. Ya. Dia katakan aku adalah aku. Saudaraku, iman Kristian mempercayai bahawa pewahyuan nama Allah ini mengungkapkan bahawa Tuhan jauh di atas segala sesuatu yang dapat kita pahami atau katakan. Percaya atau tidak? Hmm. Percaya kan?
Daripada Amin. apa kita dapat memahami Tuhan yang kita sembah ini adalah lebih daripada apa yang kita tidak mampu memahami. Amen. Amin. He Amin. is above of all our understanding. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin lagi senang untuk dipahami. Ya, sebab kalau diputarkan atau kita tukar kepada bahasa Tamil, dia panjang lagi. Ya, saya singkatkan dalam bahasa Inggris, mungkin kita boleh paham juga. Oke. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan yang kita sembah ini bukan kita boleh faham semua. Sebab dia melebihi daripada akal budi dan segala pemahaman kita. Amin. 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 Dia adalah Tuhan yang tersembunyi. Amin. Haleluya. Ya. Okey. Dia juga adalah Tuhan yang mendekatkan dirinya dengan manusia pada setiap waktu dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan dia adalah Tuhan yang tersembunyi? Pada awal-awalnya Musa, bila dia datang, kalau Tuhan mau menunjukkan dirinya depan Musa, dia memang boleh menunjukkannya. Tetapi dia tidak tunjukkan sebegitu. Tetapi dia tersembunyi. Dia menggunakan istilahnya apa? Dia berada dengan apinya menyala di semak belukar. Amin. 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 So, dia menunjukkan dengan dirinya sebagai api di sana. Haleluya. Haleluya. Saya maksudkan dia adalah Tuhan yang tersembunyi. Amin. Sebab kita manusia atau Musa bukan sekudus yang Tuhan dihendaki. Amin. Amin. Kalau dia tunjukkan dengan dirinya begitu, mungkin kita tidak boleh hidup. Haleluya. Kerana itu Tuhan bilang dalam Alkitab iaitu kudus, kuduslah dia. Amin. Amin. Malaikat selalu menyanyi begitu. Amin. So oleh kerana itu saya katakan Tuhan yang tersembunyi, dan juga dia adalah juga Tuhan yang menunjukkan dan mendekatkan diri kepada manusia setiap waktu dalam kehidupan kita. He is a God that used to be hide when in the Old Testament. Amen. And the same time, he's a God that he is able to come nearer to each and everyone at any time. Haleluya. Haleluya. Okay. Dalam terjemahan bahasa Injil, okay, Injil bahasa Indonesia, amen. Kalau kita baca dengan jelas, ada. Ya, kalau kita teliti baca dengan itu, dia tidak mengungkapkan begitu. Dia tidak menyatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I was masa lampau. Amin. Amin. Tetapi ia menyatakan aku ada. I am masa sekarang. Haleluya. Haleluya. Aku ada, I am sekarang ini adalah hal ini mengungkapkan bahawa Yesus tidak hanya ada sebelum Abraham, tetapi keberadaannya itu telah melampaui segala waktu. Amin. Artinya sebelum Abraham, sebelumnya bumi ini terjadi, dunia ini terjadi, diwujudkan, sudahlah Yesus ada. Amin. Amin. Dia selalu ada, dan dimanapun dia berada. Meskipun hal ini mungkin tampak terlalu filosofis bagi sebahagian orang. Amin. Ada kan orang yang tanya begitu, macam mana dia boleh berada di sini, macam mana dia boleh ada di situ. Ini adalah versi yang apa tu? Dengan kontrodaksi mereka katakan. Sebab orang-orang yang bilang begini selalunya Bapak Ibu, mereka ini tidak membaca Alkitab dengan jelas. Mereka ini mungkin membaca Alkitab ini seperti buku cerita. Ya, mereka tidak merenungkan. Amin. Walau macam mana pun kita merenungkan, kita membaca secara dalam Alkitab ini, kita perlu pertolongan daripada Bapa Roh Kudus. Amin. Kerana penjelasan yang begitu teliti, penjelasan yang terlalu dalam, hanya boleh disampaikan
oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Okey, kita continue lagi. Di sini, ini merupakan konsep yang penting untuk dipahami kerana dua alasan penting saya ingin sampaikan di sini. Alasan yang pertama, ini memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang Tuhan. Amin. Amin. Namun yang kedua, hal ini mengungkapkan kepada kita bagaimana kita harus berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Yang pertama itu adalah ia memberi wawasan yang lebih luas untuk kita memahami tentangnya. Dan yang kedua itu juga terpenting, yaitu bagaimanakah kita harus berhubung dengan dia. Amin. Haleluya. Ya. So, Tuhan yang kita sembah ini bukanlah Tuhan masa lalu. Dan dia juga bukan Tuhan masa depan. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah ini, dia adalah Tuhan saat ini. Saat waktu kita sedang berbicara, kita sedang mendengar firman, kita sedang mendengar daripada satu negara yang lain kepada negara yang lain, Tuhan juga sedang berada dengan kita pada waktu ini. Amin. Jika kita ingin menjalinkan hubungan dengan Tuhan, maka kita harus menyadari, amin, kita harus menyadari bahwa kita hanya dapat berjumpa dengannya pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Inilah waktu yang benar di mana kita berada sekarang. Kita boleh ngomong tentang masa lalu atau masa depan akan berlaku begitu, tetapi kita masih tidak pergi ke tempat yang akan ada di depan nanti, ataupun yang sudah kita lepas. Tetapi Tuhan hanya boleh berbicara dengan kita pada waktu kita berada sekarang. We are in life. Amin. Amin. So jika kita ingin menjalinkan hubungan ini, kita harus menyadari ya, bahwa kita dapat berjumpa dengan dia pada saat ini. Bisa dikatakan dia adalah seorang yang berada di saat-saat ini bersama dengan kita. Amin. Dan kita harus mencari dia. Amin. Di saat-saat begini. Amin. Haleluya. Haleluya. So mengapa saya katakan kita harus cari? Kita ini bukan seorang yang macam menjalankan segala kerja kita ini mengikut dikatakan okey, sekarang kita cari, sekarang kita akan lupakan, sekarang kita lakukan sesuatu. Kita bukan robot dalam pre-program kita. Amin. Kita bukan begitu seperti robot yang telah dibagi pre-program dan dia akan lakukan mengikut apa yang telah diprogramkan di dalam otak. Ya, kita ini manusia, kita adalah ciptaan daripada Tuhan sendiri, image Tuhan sendiri. Haleluya. Kita mempunyai naluri tersebut. Amin. 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 Okey. Dan di sini saya ingin saudara untuk membaca satu lagi ayat daripada Perjanjian Lama, yaitu kita buka bersama-sama di Yesaya. Okey. Please turn with me in a Bible in the Old Testament, which we call Isaiah. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Okay. Boleh seorang baca? Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Terkadang kita mendapati diri kita tinggal pada masa lalu. Amin. Selalu ada tak? Kita ni selalu ingatkan, ada kadang-kadangnya kita ingatkan tentang kisah-kisah pada masa silam, pada masa lalu. Ya. Masih mengingati luka-luka batin yang membuat iman kita hancur. Ada atau tidak? Kadang-kadang, walaupun kita lupa, ada orang yang mengingatkan kita kembali. Amin.
Walaupun kita lupa, kita sudah melupai perkara tersebut, kejadian tersebut, apa yang telah membuatkan kita bimbang, apa yang membuatkan kita luka, fikiran kita luka, hati kita luka. Semua itu kita mungkin sudah lupa. Kita sudah tidak mengingatkan lagi. Kita sudah bersertakan ia melalui masa lalu, ia pun sudah lalu. Begitu. Tetapi kadang-kadang mungkin kita sendiri mengenal peristiwa-peristiwa atau perkara yang sudah berlalu itu dengan mind kita sendiri, ya, pemikiran kita sendiri, ataupun kita terpandang sesuatu kejadian di depan mata kita yang mengingatkan kembali peristiwa tersebut, ataupun melalui seseorang yang tidak setia, ya, yang mengungkitkan kembali, ya, yang mengapi-apikan kembali perkara yang sudah lama berlalu itu, membuat kita bisa menjadi sedih, ataupun ia membuatkan iman kita hancur. Haleluya. Dan tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak juga kita bisa mengampuni, ya, pada waktu-waktu kita lukanya batin begitu, ya. Siapa kalau kita datang kepada kita untuk mengatakan, sabar dulu, kita tidak akan dengar dengan mereka. Kamu tidak tahu, saya yang melaluinya, saya yang tahu betapa dalamnya kesakitan ini, ya. Kadang-kadang orang datang sabarkan kita tidak akan dengar, sebab kita yang melaluinya. Kita bisa tidak mengampuni orang tersebut ataupun diri kita sendiri. Amin. Tetapi kita juga harus berfikir begini di lain waktu. Kita mencoba hidup di masa depan, kemudian menjadi cemas tentang apa yang akan terjadi. Ada orang juga bilang begini. Amin. Dia belum pernah pergi kepada masa depan dia, tetapi dia sudah mempunyai pemikiran, yaitu apakah akan terjadi pada masa depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apakah akan terjadi? Ya, dia akan khawatir tentang keadaan tersebut. Ataupun orang itu sudah dibuat mengkhawatiri melalui orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang membuatkan dia segala sesuatu macam yang telah dimasukkan inputnya. Amin. Haleluya. So ini adalah penting sekali. Jangan kita khawatir. Sebelum saya nak pergi ke depan lagi, ya, saya ingin mengatakan, kita tak perlu khawatir tentang masa depan atau masa yang sudah lalu. Amin. Kerana ia kedua-duanya campur masa saat ini dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada tidak mempercayai Tuhan Yesus, mungkin ia menjadi masalah buat mereka pada waktu lalu, pada waktu yang akan datang, dan pada waktu sekarang juga mereka akan jadi ribet. Okey, mereka bingung, ya, kerana mereka tidak ada seorang Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Tetapi kepada orang Kristian yang benar mencari Tuhan, mereka mempunyai seorang Tuhan yang begitu baik, yang sanggup datang menolong bila kita memanggil dia. Amin. So Tuhan adalah Tuhan kita ini bukan saja Tuhan yang pernah ada pada waktu lalu ataupun pada waktu depan. Dia ada pada saat ini. Itu adalah kebenaran. Amin. Perlu cemas sangat tentang masa depan kita. Tidak perlu mengkhawatirkan diri kita dan mencoba menjalaninya sekarang. Amin. Jangan kita menjadi seperti orang duniawi. Mereka bilang tahun depan nanti akan menjadinya masalah begini-begini. Ya. Bila orang kata begini-begini, oh harga barang akan naik. So mereka pula mengumpulkan barang-barangnya, stoknya disimpan di rumah, di gudang, di gedung, dan di begitu di mana-mananya, di store-store-nya. Mereka takut akan terjadinya begini-begini.
Dan kita orang Kristian yang mempercayai Tuhan Yesus, kita tidak perlu memuat bagi itu sampai gedung-gedungnya penuh. Semuanya disimpan dan menunggu-nunggu. Ya, sebab Alkitab sudah bilang dengan jelas perkara-perkara ini akan berlaku. Amin. Simpan apa yang perlu sudah cukup. Ya, tidak perlu khawatir. Hanya percaya kepadanya. Percaya kepada firman-Nya. Sudah mencukupi. Kita jalan dengan jelas. Itu yang penting. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Amin. Yang kita miliki hanyalah saat ini. Dan pada saat inilah Tuhan datang menemui kita. Amin. Amin. Dia ada di sini dan kita harus bertemu dia di sini. Berpaling kepada dia dan kasih karunia. Haleluya. 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 Oke. Dan sehingga sekarang di sini saya ingin mengulang ayat Yesaya 55 ayat 6 tadi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia. Artinya begitu mendalam. Ya. Kepada orang yang merenungkannya selalu mereka mungkin memahami apakah artinya tersebut. Carilah Tuhan. Mengapa Tuhan bilang begitu? Kan Tuhan berkata dia berada di sisi kita pada saat sekarang ini. Mengapa harus dia katakan carilah Tuhan? Karena ada manusia yang selalunya tidak mencari Tuhan. Tetapi dengan pemikirannya sendiri. Dia selalu mengingati yang Tuhannya berada bersama dengan dia. Dia selalunya memberi kepada pemikiran tersendiri. Dia katakan, oh segalanya yang saya lakukan sekarang Tuhan sudah ada di sini. Tetapi Tuhan kemungkinan besar tidak ada di sana. Haleluya. Ya, haleluya. Karena Tuhan selalu berada kepada manusia yang mengikuti firman-Nya. Amin. 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 Tuhan tidak ada kepada sesiapa pun yang mempunyai pikiran dia sendiri. Haleluya. Haleluya. Kalau semua orang mempunyai pikiran-pikiran mereka yang begitu terserapak lagi itu ya, dipanggil di Malaysia terserapak, ada macam dipanggil ya, rambut-rambut yang sudah kerinting yang begitu banyak ya, sudah susah mau dikira ya. So manusia mempunyai pikiran yang begitu ya, bukan teratur. Tuhan tidak boleh ada dekat semua orang yang begitu berpikirannya. Tuhan hanya mengikuti dengan Alkitabnya. Apa yang janji Tuhan yang sudah tertera di dalam Alkitab. Tuhan kata dan Tuhan lakukan mengikutnya. Amin. Artinya kita yang perlu cari Tuhan. Selalu kita perlu memastikan diri kita. Adakah Tuhan ada dalam segala perjalanan kita. Itu adalah penting sekali. Adakah pada pagi hari ini Tuhan berada dengan kita? Adakah pada pagi hari ini Tuhan bersama dengan kita waktu kita berdoa, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita sudah berada secara live, ya, semua ini kita perlu cek, ya, seperti dokter cek heartbeat kita ya, ditaruh stetoskop, diletakkan kepada nadi jantungan kita, di depan, di belakang semuanya elok atau tidak. Seperti itu juga kita harus mencek kembali, kita harus memeriksa diri kita kembali. Ada tak saya punya hati ini sehat seperti Yesus inginkannya? Adakah pemikiran saya pada hari ini semuanya sehat mengikut prinsip-prinsip yang telah Tuhan letakkan di dalam Alkitab? We have to check and balance every day. Itu yang Tuhan mau, itu yang Bapa Roh Kudus mau. Disitulah Tuhan berada. Dan keduanya dikata berserulah kepadanya selama ia dekati. Amin. So kita kena tahu dia ada di dekat atau tidak. Amin. Kalau kita bersama-sama dengan dia, kalau kita tengok perjanjian baru, bagaimanakah kita panggil apa? Nabi-nabi, rasul-rasul, ya, raja-raja yang takut akan Tuhan.
Bagaimana mereka mendekati Tuhan pada waktu itu. Ya. Dan perjanjian baru selepas Yesus sudah naik ke surga, selepas itu Roh Kudus datang. Bagaimana rasul-rasul mendekati. Amin. Kita harus mempelajari cara-cara tersebut. Amin. Dan lepaskan taktik-taktik yang kotor. Haleluya. Ya. Sebab ramai orang di luar sana sekarang yang menggelarnya mereka pendeta, mereka katakan mereka evangelis, mereka mengatakan mereka teacher, mereka mengatakan mereka adalah prophetic, ya, nabi-nabi, mereka mengatakan begitu, apostol, rasul-rasul. Di luar sana kalau kita tengok di YouTube atau di mana-mananya, mereka mempromosikan video-video mereka, ya. Saya bukan mengatakan semua orang itu salah, ya. Kita harus tahu di mana orang benar bagaimana mengikut firman Tuhan dan mengikut takut akan Tuhan. Kita boleh tahu dengan cara dia mengucap, cara dia menyampaikan firman, cara kehidupan dia, life history kita boleh tahu. Amin. Dan ramai itu pada waktu ini kita boleh tengok mereka berdiri untuk apa? Untuk apa? Mereka mau mereka dikenali semua. Okay, self-exaggeration. Mereka mau mempromosikan diri mereka. Saya hebat. Untuk apa? Tidak gunanya. Ramai yang membuatkan begitu. Saya tidak mau menyalahkan sesiapa. Saya tidak mau menunjukkan sesiapa. Tetapi kita haruslah belajar sesuatu dari sana. Ya, Tuhan beri kita kehidupan ini adalah bersyukur setiap hari. Berterima kasih kepadanya selalu. Takut akan Tuhan. Firman-Nya selalu. Itu yang penting sekali. Sebab kita tidak menentu lagi saat yang seterusnya kita mungkin akan ada hidup lagi atau tidak. Atau sudah dipanggil Tuhan. Kita belum tahu lagi. Kita harus percaya kepada firman. Kerana setiap orang yang ada di sini, kita tahu, kita semua tahu tarikh lahir kita. Amin. Amin. Tetapi kita tidak tahu tarikh meninggal kita. Haleluya. So oleh itu semuanya dipegang oleh Tuhan. Kita harus percaya. Kita harus berseru kepadanya selama ia mendekati. Ia berdekat dengan kita. So hari ini marilah saya ingin habiskan firman di sini dengan kata mengatakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu ini, ya, saya ingin mengingati, bukan saja mengingati saudara, tetapi pentingnya saya ingin mengingati diri saya sendiri, yaitu yang pertama sekali, Alkitab selalu memberi kita, katakan satu perkataan yang penting, kalau kita baca di Amsal, kita baca di Mazmur, atau di mana saja, satu perkataan yang selalu wujud, yaitu takut akan Tuhan. Dan selalu Tuhan mengingati kepada kita. The first step, kalau kita sudah belajar untuk takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, taat akan Tuhan, hormati akan Tuhan, segalanya akan ikut belakang bila kita sudah mula takut akan Tuhan. Amin. So takut ini bukannya takut, saya akan didendam, saya akan masuk ke neraka, bukan begitu. Takut dia adalah His reverence. Tuhan sendiri yang maha hadir kepada kita. Bagaimanakah hidup kita perlu ada? Bagaimanakah kita perlu mencontohi? Yesus sudah menjadi seorang yang contoh di dalam dunia ini untuk kita. Dia memberi kita gambaran yang jelas. Bagaimanakah kita harus hidup di dalam dunia ini. Amin. So, saudaraku, marilah kita belajar bagaimana kita harus hidup di depan Tuhan. Amin. Bila kita hidup setia, jujur, ikhlas, dan takut akan Tuhan selalu di depan Tuhan, pasti kita tidak boleh berbohong, berlakon, dan melakukan perkara-perkara yang oposisi atau yang bertentangan dengan Alkitab di luar sana. Kerana kita sudah bersama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan kita bagaimana. Amin.
Kita tahu bagaimana dia kudus dan dia juga adalah seorang yang setia dan taat dengan firman-Nya. Amin. Amin. So kita harus mengikuti bersama-sama dalam waktu ini. Saya ingin sampaikan ini kepada semua orang, dan yang penting itu adalah kepada saya. Dan sebelum menghabis ini, boleh tak kita sediakan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa pada waktu ini untuk menyampaikan firman-Mu, renungan-Mu bersama-sama dengan hamba-hamba yang ada di sini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati Tuhan yang dapat menuruti segala firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu dengan hidup kami di dalam dunia ini Bapa. Tetapi kalau Bapa bersama dengan kami, kami pasti boleh mencapai tahap yang Tuhan hendaki. Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mendengar segala apa yang kami sampaikan. Renungan tadi, Tuhan telah mendengar segala sesuatu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk berdisiplin. Ajarkanlah kami bagaimana cara hati Tuhan, denyutan hati Tuhan, seperti mana Raja Daud telah mengenal denyutan hati-Mu Tuhan. Kami juga ingin mengenal denyutan hati Tuhan. Belajar setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ajarkanlah kami Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih juga Tuhan kerana hamba-Mu telah memberi kesempatan kepada saya untuk hari ini Bapa. Berkati Power of Love, berkati Bapak Surbakti dan keluarga, dan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sini dan keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi contoh kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Your unfailing love yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.